Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan begitu juga hari-hari berikutnya. Kita dilancarkan semua urusannya. Oke ya, pada hari ini kita akan melakukan kuliah secara daring untuk mata kuliah akuntansi dasar. Yang mau kita bahas hari ini adalah pendahuluan dan laporan keuangan. Ini dua bab ini sudah saya upload, tinggal nanti Anda download ya di WA ini, dan yang satu lagi nih laporan keuangan. Oke ya, kita bahas saja dulu yang pendahuluan. Untuk pendahuluan ini Anda harus paham pengertian akuntansi ini. Nah, ini dibaca nanti. Intinya pengertian akuntansi ini adalah kegiatan jasa, suatu kegiatan jasa ini yang menyediakan data kuantitatif yang bersifat keuangan. Nah, gitu ya. Jadi intinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa mengolah data kuantitatif yang bersifat data itu keuangan. Jadi angka rupiah kalau di Indonesia ya. Oke. Tujuan utamanya adalah ini, menyajikan informasi ekonomi. Jadi dalam bentuk angka rupiah tentunya yang kita laporkan ya. Oke. Nah, kegiatan akuntansi ini boleh dibilang bahasa lainnya adalah siklus akuntansi. Nah, seperti yang Anda lihat ini, mulai dari terjadinya transaksi, dilanjutkan dengan pencatatan, membuat buku besar, dan seterusnya ini. Nah, ini kalau saya sajikan dalam bentuk yang lain supaya lebih mudah mungkin mempelajarinya. Coba Anda lihat di sini ya. Ada transaksi, jurnal atau pencatatan tadi ya, buku besar. Ini besar ini bukan bukunya besar ya, tapi fungsinya. Neraca saldo, pekerjaan akuntansi selanjutnya itu ya, itu neraca lajur, mengerjakan neraca lajur atau kertas kerja. Lalu endingnya adalah ini, membuat laporan keuangan. Jadi diawali terjadinya transaksi, diakhiri dengan menyusun laporan keuangan. Ini siklus akuntansi. Inilah materi yang akan kita bahas di akuntansi dasar. Mulai dari transaksi tapi bersifat sederhana. Nanti di akuntansi menengah dikembangkan tingkat kesulitannya ya. Begitu juga akuntansi lanjutan. Nah, laporan keuangan ini Anda tahu output yang paling penting dari akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 5 sebenarnya ini ya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada 5. Ada yang ketinggalan dari catatannya ya. Di sini tadi catatannya ketinggalan. Jadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif. Ini lebih tepatnya laba rugi komprehensif. Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kalau Anda diminta untuk menyebutkan jenis laporan keuangan yang dibuat pada akhir periode umumnya, 5 ini Anda sebutkan. Gitu ya, jangan sampai nggak bisa menyebutnya saja. Misal dulu laporan posisi keuangannya namanya neraca. Nah, jadi istilahnya sudah diperbaharui. Ini sebelumnya laporan laba rugi saja, tapi sekarang ditambah kata komprehensif. Ini yang bahasa yang lamanya perubahan modal, sekarang perubahan ekuitas. Arus kas tadinya tidak wajib, sekarang jadi wajib untuk laporan keuangan. Dan yang kelima, untuk melengkapi laporan keuangan, yaitu dibuatlah catatan atas laporan keuangan. Nah, pada hari ini kita hanya ngebahas satu saja dari semua ini, yaitu nomor 1 ini, laporan posisi keuangan. Kalau di sini laporan posisi keuangan ini di urutannya nomor 3 kalau di sini ya. Ya. Nah, itu hari ini cuma laporan posisi keuangan. Baiklah, saya terusin ke
laporan keuangan itu sendiri. Nah, ini laporan keuangannya, bab berikutnya. Ya. Laporan keuangan itu apa? Nah, ini hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Boleh dibilang gitu ya. Jadi hasil akhir dari pekerjaan akuntansi menghasilkan outputnya ini, laporan laporan keuangan ini ada 5 tadi. Ya, dengan bahasa asingnya ini sudah dikasih. Misalkan laba rugi, statement of comprehensive income, laporan perubahan ekuitas, statement of change in equity, dan seterusnya lah ya. Nah, hari ini kita hanya ngebahas yang laporan posisi keuangan saja ini. Kalau di sini nomor 3 urutannya. Gitu ya. Sampai terakhir kuliah pertemuan hari ini, pertemuan ketiga dan keempat ya, yaitu ngebahas laporan posisi keuangan. Nah, apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu tentang aset atau harta perusahaan ya, liabilitas ini, liabilitas dan ekuitas. Aset ini harta perusahaan, liabilitas ini kewajiban perusahaan atau utang perusahaan, ekuitas ini modal perusahaan. Jadi 3 ini yang mau kita bahas di posisi keuangan. Ketiga ini kalau dibuatkan persamaannya seperti ini. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Karena kalau kita ingin menyusun laporan posisi keuangan atau neraca kalau sebelumnya namanya, harus seimbang jumlahnya antara aset dengan liabilitas plus ekuitasnya. Harus seimbang kapanpun juga, mau awal tahun, akhir tahun, pertengahan tahun, jumlahnya harus seimbang kalau disusun. Gitu ya. Artinya ini kalau kita mengerti lebih lanjut, kalau perusahaan punya aset, maka sumbernya ada 2 kemungkinannya. Kalau nggak dari liabilitas, dari utang, dari pihak orang lain, pihak luar, ataupun dari pemilik. Jadi cuma 2 kemungkinannya. Seluruh harta perusahaan yang dimiliki sumbernya cuma dari liabilitas dan ekuitas. Nanti ada rinciannya lagi. Aset dirinci lagi, ada aset lancar, aset tidak lancar gitu kan. Liabilitas ini dibagi lagi, ada yang jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Nanti Anda bisa baca sendiri gitu ya. Yang jelas keseimbangan ini harus terjaga kapan saja. Saya jelaskan dalam bentuk angka supaya lebih ini ya, lebih bisa dimengerti ya. Kita lihat sini. Nah, ini dia. Saya buat 3 keadaan atau 3 perusahaan yang berbeda yang masing-masing punya aset. Perusahaan satu ini 500, perusahaan 2 500 juga, perusahaan ketiga justru yang ditanya. Ini keseimbangannya tadi rumusnya. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, kalau perusahaan pertama dia punya harta 500.000, punya utang 100.000, nah, kan ditanya nih di sini dikosongkan, berapakah modalnya, ekuitasnya. Supaya seimbang, maka jawaban yang benar adalah 400. Nah, baru komentarnya ini persamaan benar itu ya. Kalau Anda isinya ini salah, misalkan 600.000, nah, error dia. Maka keseimbangan dalam posisi keuangan yang benar kalau ngelihat data angka ini, maka ini hasilnya adalah 400. Dari mana 400? Ya asetnya kan 500. Dikurangi dari utang, sebagian dari utang, ya berarti sebagian lagi dari ekuitas. Gitu ya. Yang kedua, persamaan ini saya uji lagi, tapi kali ini yang dikosongkan adalah liabilitas. Berapakah liabilitasnya? Kalau asetnya 500, ekuitasnya 150. Maka jawaban yang benar berapa? 350. Nah, gitu ya. Dan perusahaan ketiga, asetnya ditanya, liabilitasnya nggak punya. Ini perusahaan nggak punya utang, tapi dia punya modal 400. Maka berapakah asetnya? Ya tentu saja jawabannya 400.000. Berarti ini perusahaan tanpa utang. Kalau kita perhatikan ketiga
keadaan perusahaan ini adalah mana yang lebih sehat? Anda perlu tahu bahwa tanpa utang bukan berarti lebih baik, karena utang menjadi perlu kalau produktif. Kalau keadaan tertentu memerlukan utang dan untuk hal produktif nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting biaya hutang, bunganya misalkan jauh lebih kecil daripada keuntungan dari mengelola dana yang diperoleh dari utang tadi. Maka kita coba perhatikan dua ini. Tapi utang juga bukan berarti bagus kalau hobi. Hobi ngutang itu ya kayak gini nih, kita lihat ya. Coba nomor 1 utangnya hanya 100.000, modalnya 400, berarti utangnya jauh lebih kecil. Sedangkan nomor 2 utangnya melampaui ekuitas, berarti ini hobi hutang ini. Nah kalau hobi hutang atau hutang lebih besar daripada ekuitas, ini nggak boleh, nggak sehat. Karena kue yang diperoleh nanti oleh perusahaan, laba yang diperoleh perusahaan, sebagian besar untuk bayar utang, bunga utang. Berarti yang sehat adalah utang perusahaan atau liabilitas perusahaan jauh lebih kecil dari ekuitasnya. Nah, terlepas daripada itu, analisa sederhana itu ya, bahwa keseimbangan posisi keuangan ini harus terjadi kapan saja ya. Nah, kembali lagi ke sini, coba kita lihat rinciannya ya. Nah ini Anda bisa baca nanti rinciannya, aset dibagi menjadi aset lancar, aset tidak lancar tadi kan, liabilitas jangka pendek dibagi menjadi dua, liabilitas dibagi dua, pendek dan panjang. Pendek itu berarti jangka waktunya maksimal 1 tahun lunas gitu ya. Kalau panjang berarti lunasnya di atas 1 tahun. Ekuitas adalah hak kekayaan. Nah ini yang paling penting, menyusun laporan keuangan. Ini yang paling penting. Nah seperti ini. Ini endingnya dari penyusunan laporan keuangan. Jadi endingnya hari ini itu Anda mampu menyusun laporan keuangan seperti ini. Nah seperti ini. Yuk kita perhatikan ya. Bentuknya ini bentuk skontro. Ini yang nomor 1 bentuknya ya. Kita bahas bentuk skontro aja. Walaupun ada bentuk yang lain nih, bentuk stapel ya. Oke. Ini bentuk skontro. Apa cirinya? Seperti huruf T, sebelah menyebelah. Yang sebelah kiri untuk aset, sebelah kanan untuk liabilitas dan ekuitas. Dan endingnya jumlahnya harus seimbang. Kan harus seimbang ya. Gitu ya. Yuk kita lihat. Ini udah ada angkanya ya. Yang pertama, judul harus 3 baris, nggak boleh diabaikan. Nama perusahaan dulu, nama laporannya seperti ini, baru tanggalnya diawali kata per. Bukan periode ya, per. Per ini menunjukkan tanggal tertentu. Jadi jangan Anda lengkapi periode gitu ya. Cukup per. Gitu ya. Nah, sebelah kiri ini untuk melaporkan aset perusahaan dibagi aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar Anda rinci lagi seperti ini. Ini contoh-contohnya nih. Ini sudah saya kasih angka. Aset lancar itu isinya adalah kas. Nah, 40 juta saya kasih angka 40 juta dalam contoh ini ya. Efek-efek. Ini surat berharga. Saham, obligasi gitu ya. Wesel tagih, piutang dan seterusnya. Ini ada cadangan ya piutang ini ya. Maka beri tanda kurung nih. Cadangan ini selalu letaknya di bawah piutang dan mengurang sifatnya. Maka ada tanda kurung ini ya. Ada tanda kurung ya. Lalu persediaan barang dagang, perlengkapan, iklan dibayar di muka, bunga yang masih harus terima. Nah ini kalau dijumlahkan semua ini jumlahnya 182.500. Berarti Anda harus hafal aset lancar itu apa aja isinya itu. Nah ini berulang-ulang Anda baca sampai hafal. Jangan sampai nanti kas letaknya ada di liabilitas misalkan di sini, atau kas adanya di aset tidak lancar di sini misalkan. Berarti Anda harus
tahu kelompoknya ya. Begitu juga aset tidak lancar di bawahnya nih kan. Nah, ini contoh-contohnya, isinya antara lain adalah tanah ya, 80 juta ini nilainya. Gedung, akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini ada akumulasi penyusutan gedung ini bersifat mengurang ini. Selalu gitu ya. Dan letaknya harus di bawah gedung. Karena nggak mungkin di atas gedung. Kan beli gedung dulu baru susut gitu ya. Maka akumulasi penyusutan gedung letaknya di bawah gedung. Nah, ada kendaraan. Kendaraan ini 60 juta, di bawahnya tidak ada akumulasi penyusutannya karena kendaraan dianggap belum susut karena masih baru misalkan gitu ya. Peralatan atau bahasa lainnya itu sama dengan ini apa namanya? Inventaris ya. Terus di bawahnya ada akumulasi penyusutan peralatan ini juga mengurang nih, akumulasi mengurang ya. Goodwill. Nah, ini goodwill ini adalah aset tak berwujud dan letakkan aja di kelompok aset tidak lancar paling bawah. Nah, selain goodwill perlu Anda tahu ada contoh lainnya yang sering kita jumpai adalah hak paten, hak cipta. Jadi selain goodwill ini adalah aset tidak lancar yang bersifat tidak berwujud. Jadi letakkan di paling bawahnya aja. Jadi selain goodwill tadi ada lagi hak paten, hak cipta gitu ya. Oke. Nah, ini dijumlah. Nah, ini. Kalau dijumlah ini hasilnya 290 juta. Tapi ingat ya, yang akumulasi tadi mengurang. Jadi kalau teknisnya gini, 80 ditambah 90 dikurang 20. Nah, ini dikurang. Ditambah lagi 60 ditambah 50 dikurang lagi 10 ditambah 40 jumlahnya ini. Nah, 290 ini merupakan jumlah aset tidak lancar. Kita tambahkan dengan jumlah aset tidak lancar di sini. Nah, dua ini kita jumlahkan. Dua kelompok ini, maka hasilnya kita letakkan paling bawah, namanya ini total aset. Nah, jadi total aset diperoleh dari jumlah aset lancar dengan aset tidak lancar. Dan jumlahnya total aset ini harus seimbang dengan sebelah kanannya ini, total liabilitas dan ekuitas nanti. Kalau tidak seimbang, berarti posisi keuangan penyusunannya masih salah. Kalau seimbang, belum tentu benar. Karena bisa saja angkanya seimbang tapi kelompoknya salah gitu. Jadi kebenaran. Jadi yang benar adalah kalau misalkan dalam praktek ya harus diaudit, misalkan, diperiksa baik audit intern maupun ekstern ya. Oke ya, kita lihat sebelah kanan ada liabilitas ini dan ekuitas. Liabilitas dibagi dua tadi kan, pendek dan panjang. Pendek dulu, baru panjang. Nah, ini contoh-contohnya, utang dagang, wesel bayar, bunga diterima di muka, gaji yang masih harus dibayar, atau gaji yang terutang sama PPh terutang atau PPh yang masih harus dibayar sama. Nah, ini kalau dijumlah, ini hasilnya 59.500. Utang jangka panjang, liabilitas jangka panjang ini isinya kebetulan saya kasih contoh cuma satu, utang obligasi. Tapi selain utang obligasi ada lagi yang lain. Biasanya ada dua lagi, yaitu utang hipotek, tulisannya hipotek ya. Yang kedua utang bank. Jadi semuanya utang jangka panjang ini umumnya kita jumpai tiga. Ada utang obligasi, utang hipotek, utang bank gitu ya. Nah, ini kebetulan cuma satu, maka jumlah utang jangka pendek ini tadi ditambah dengan jangka panjangnya, karena cuma satu ini nggak perlu kita jumlahkan, maka totalnya, nah ini kita sebut dengan total liabilitas. Karena masih satu kelompok ya, yaitu liabilitas. Maka kalau ditanya berapakah liabilitasnya, ya ini jawabannya.
yang 94 ini. Nah, baru kita lanjutkan ke ekuitas. Karena ini berbentuk PT perusahaannya, nah ini di atasnya kan ketahuan nih, PT, perseroan terbatas. Maka modalnya atau ekuitasnya utamanya terdiri dari saham. Gitu ya. Tapi kalau perusahaannya perseorangan biasanya di sini bukan PT, PD, UD, perusahaan dagang, usaha dagang, toko gitu ya. Maka di sininya bukan modal saham, modal Tony gitu. Seandainya pemiliknya Tony gitu ya. Jadi pemiliknya gitu yang disebutkan. Nah, kalau ini PT, jadi kita modalnya terdiri dari saham ya. Modal saham ada yang lainnya agio saham. Ini artinya sahamnya dijual melebihi nilai nominalnya. Maka letaknya taruh di sini lebihnya ya. Tapi pembahasan lebih dalamnya tentang agio bukan di akuntansi dasar ya, di akuntansi menengah. Laba ditahan, ini laba tahun-tahun lalu yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, ditahan untuk menambah modal gitu ya. Jadi isi modal paling enggak ini ya, 3 ini ya kalau PT ya. Nah, gitu. Di jumlah hasilnya ini. Nah, berarti kalau kita lihat dengan utangnya cuma 94 ini, berarti sehat perusahaan ini. PT Garuda Jaya. Kenapa sehat? Karena utangnya atau liabilitas ini jauh lebih kecil daripada ekuitasnya. Nah, maka di total lah dua ini, liabilitas dan ekuitas, dapatnya ini. Akhirnya seimbang. Anda boleh cek pakai kalkulator ya. Gitu. Jadi endingnya Anda mampu menyusun laporan keuangan seperti ini dengan judul 3 baris seperti ini, jangan Anda balik-balik, jangan rubah-rubah. Tapi memang boleh rata kiri stylenya ya. Boleh juga rata kanan, boleh center seperti ini di tengah letaknya ya. Tapi susunannya baris pertama, kedua, ketiga ya seperti ini ya contohnya. Lalu letak antara total aset ini dengan total liabilitas ekuitas sebelah kanannya, selain harus seimbang di baris yang sama gitu ya. Jadi enak melihatnya ya, rapi gitu ya. Di baris yang sama. Ya. Nah, setelah Anda baca berulang-ulang ini harus hafal tiap kelompoknya. Jadi kalau kita lihat kelompoknya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 kalau dirinci lagi. 5 kelompok ini masing-masing punya isi rinciannya. Nah, jangan sampai misalkan gaji yang masih harus dibayar letaknya ada di aset lancar, atau iklan dibayar di muka letaknya di liabilitas jangka pendek. Nah, itu yang nggak benar. Jadi kalau belum hafal waktu mengerjakan tugas nanti boleh lihat terus ke sini sampai hafal gitu. Tapi ujian tentu nggak boleh lihat. Ya. Nah, kalau sudah paham ini, baru Anda coba soal nomor 1 dan 2 yang ada di bawah ini. Nah, ini. Ini soal 1, ini soal 2. Di modul Anda. Nah, untuk soal 1, ini bukan PT ya, PD. Berarti modalnya nggak saham ini. Coba kita cek ya. Modalnya ini dia. Modal Tuan Aryo. Nah, kan bukan modal saham kan? Gitu ya, ciri bukan PT atau perusahaan perseorangan adalah modalnya diikut sertakan nama pemilik. Nah, ini kalau kita perhatikan kan ini masih acak-acakan ini datanya. Masa pertama utang dagang gitu kan. Nah, nanti Anda susun data ini yang rapi di kertas folio, pena warna biru, dikumpul 2 hari maksimal setelah hari ini ya, hari Jumat. Gitu ya. Ini acak-acakan masih datanya kan, tapi bahasa asingnya nggak usah ditulis lagi ya. Ini account payable Mr. Aryo Capital, ini nggak usah lagi, langsung aja utang dagang modal Tuan Aryo tanah gitu ya. Anda susun ini yang rapi seperti contoh tadi kayak gini. Nah, kayak gini, ini targetnya kayak begini. Nah, gitu ya. Kalau lupa lihat lagi gitu ya, sampai benar-betal ingat, sampai betul-betul hafal. Ya. Ingat ya, dikerjakan di folio bergaris, pena warna biru. Nah, kalau soal-soal itu sudah selesai,
Anda jangan langsung ngerjain nomor 2 ini. Diperhatiin dulu gitu kan. Sampai paham. Nah, baru coba nomor 2. Kenapa ini harus diperhatiin dulu? Nggak langsung nomor 2? Karena waktu ngerjain nomor 2, sebaiknya Anda tidak lagi banyak melihat contohnya. Atau nyonteknya itu agak dikurangin gitu. Karena sebagian mungkin sudah ada yang hafal. Walaupun ngerjainnya mungkin di kertas oretan dulu ya. Baru nanti di kertas folio yang rapi. Gitu ya. Nah, ini lebih kalau ini PT ya. Nah, ini PT nih judulnya. Kalau udah PT berarti modalnya saham. Coba kita perhatikan. Nah, ini dia nih. Nah, kan modalnya saham nih. Kalau agio saham nggak ada di sini ya nggak usah ditulis. Kalau contoh tadi kan ada agio sahamnya. Ada laba ditahan. Laba ditahan, kalau laba ditahan ada juga ini. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ada susun seperti tadi, contoh tadi yang rapi. Baru setelah 2 soal yang Anda kerjakan di kertas folio dikumpul. Caranya dipoto, foto aja nggak usah PDF ya, foto, kirim ke email. Apa emailnya? Kemarin emailnya ini ya, tulis ini ya kalau lupa ya. Irwandi TS MA gmail.com. Nah, ini ya. Waktu anda mengirim ke email kalau bisa sekali aja. Judulnya jangan lupa, subjeknya diisi nama Anda dan akuntansi dasar gitu. Jadi kalau ngisi subjeknya nanti misalkan namanya Wandi gitu ya, strip akuntansi dasar. Itu aja boleh subjeknya ya. Dari penjelasan tadi kalau ada yang belum paham nanti Anda bisa tanyakan baik melalui teks di WA maupun suara di WA ya. Demikian saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.